Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui hari ini dengan berkat dan pertolongan-Mu. Dan saat ini kembali kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Buatlah kami mengerti akan apa yang menjadi maksud-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 32 sampai 33. Tertulis demikian. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mempertahankan hidup benar banyak kali mendapatkan tantangan yang berat. Tantangan itu harus kita hadapi dengan tetap mentaati firman Tuhan agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Musa kena celaka karena orang-orang yang menggusarkan Tuhan. Pada waktu itu, ketika mereka berada di Meriba, Musa menjadi marah ketika menghadapi berbagai tuntutan dan sungutan dari umat Israel ketika mereka tidak mempunyai air untuk diminum. Musa menjadi bersalah karena keteledorannya dalam melakukan firman Tuhan, di mana pada waktu itu ia bertindak tidak sama seperti yang Tuhan kehendaki. Seharusnya Musa berbicara kepada bukit batu, tapi ia malah memukul bukit batu itu. Akibatnya, saudara, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Musa mati di atas gunung Nebo. Dia hanya dapat memandang tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia mati di sana, dan tubuhnya tidak ditemukan karena disembunyikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa yang lembut hatinya saja bisa berbuat salah di hadapan Tuhan, apalagi kita. Tapi bukan ini maksud dari ayat firman Tuhan. Maksud ayat ini dicatat adalah agar kita bertindak hati-hati dalam meresponi setiap situasi dalam hidup kita. Jangan kita gagal dan jatuh ke dalam dosa oleh karena pengaruh situasi dan pengaruh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita renungkan di sini, saudara, sebenarnya bukan hanya umat Israel yang tidak punya air. Musa pun tidak punya air. Mereka semua punya masalah yang sama. Namun respon mereka berbeda. Musa sabar dalam menghadapi masalah ketiadaan air, tapi orang-orang lain tidak sabar dan menuntut serta berkata-kata yang tidak enak didengar, yaitu kata-kata persungutan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan dan tidak percaya pada kepemimpinan Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sudah berusaha bersikap sabar, tapi orang-orang di sekeliling kita tidak sabar. Walaupun kita juga mengalami masalah yang sama. Dalam situasi seperti itu, maka kita perlu belajar dari pengalaman Musa ini, supaya kita tetap bersikap yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin pasangan hidup saudara atau anak-anak saudara menimbulkan kegusaran, dan sikap mereka hendak membuat saudara melakukan suatu tindakan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ingatlah ini, saudara. Jangan sampai saudara teledor dalam sikap dan perkataan saudara. Kita harus tetap menjaga hati agar tenang dan damai serta menuruti kehendak firman Tuhan. Mungkin sikap orang-orang di sekolah atau di lingkungan pekerjaan saudara, di lingkungan pelayanan atau dimanapun saudara berada, hendak membuat saudara meresponi secara tidak benar. Maka ingatlah hal ini. Jangan sampai kita berbuat salah kepada Tuhan karena terpancing oleh sikap orang-orang lain di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar, yang pertama, jagalah hati dan sikap kita agar tetap sesuai firman Tuhan. Meskipun ada situasi
yang mencoba untuk membuat kita bersikap berlawanan dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan terpancing emosi oleh keadaan atau sikap orang-orang di sekitar kita, tapi tetaplah tenang dan jaga sikap seturut firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan teledor dalam sikap maupun perkataan kita. Apapun situasi yang kita hadapi, tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah tenang dalam kekeruhan suasana, entah itu dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan, atau pelayanan, dan di mana saja. Biarlah sikap hidup kita selalu benar dan berkenan di hadapan Tuhan, agar sukacita dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah atas kita semuanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk menjaga hati, tetap tenang dan tidak terpancing emosi oleh keadaan apapun, oleh situasi, dan juga oleh orang-orang di sekitar kami. Tolong kami, Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang tetap dapat menjaga sikap kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpin kami, Roh Kudus, sehingga kami tidak teledor dan tidak bersikap yang salah, yang melawan kehendak Tuhan, dan yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita oleh karena firman-Mu, Tuhan, menolong kami untuk hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dan dalam berkat-berkat Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu atas kami ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak pada malam hari ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala perkara dan pergumulan hidup kami percayakan dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau yang memelihara kami akan bertindak menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.